Yang pertama saya ingin menjelaskan di kelas, Cek. Oke. Di klaster ketenagakerjaan dijelaskan pasal 82, saya ingin membacanya, bahwa dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan tentu saja mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kenapa saya baca? Karena ini untuk menekankan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi. Kemudian ada prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan klaster ketenagakerjaan. Yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi benar-benar kami DPR dan pemerintah mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Beberapa hal yang terjadi pemelintiran isi dari Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan. Yang pertama tentang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu juga Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Jadi ketentuan syarat-syarat itu tetap diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang 13 2003, yang itu adalah justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT, yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Kemudian syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan alih daya atau outsourcing masih tetap dipertahankan. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalian perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang objek pekerjaannya masih ada. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2011. Di samping itu, ini perlindungan yang lain. Di samping itu, dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan alih daya, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan alih daya yang terintegrasi dalam sistem online single submission. Jadi bisa terkontrol. Yang selama ini mungkin ada banyak perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar, maka dengan undang-undang ini pengawasan kita bisa lakukan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem OSS. Kemudian yang berikutnya, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat. Ini banyak sekali yang terjadi banyak distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Ini kenapa diatur? Jadi undang-undang yang eksis tetap ada, tetapi kita mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekerja atau buruh
pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang sangat dinamis seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Jadi benar-benar kita mengakomodasi kondisi ketenaga kerjaan akibat adanya berkembang begitu cepatnya ekonomi digital. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap mengatur hak-hak dan perlindungan bagi pekerja atau buruh sebagaimana tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan existing Undang-Undang 13 tahun 2003 dan PP 78 tahun 2015. Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita atur, kemudian ketentuannya juga tetap mengacu Undang-Undang 13 2003 dan PP 78 2015. Memang selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi lebih formulanya, lebih detailnya diatur dengan peraturan pemerintah. Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Selain ketentuan mengenai upah minimum kabupaten kota juga tetap dipertahankan. Saya ulang untuk menegaskan bahwa upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan. Yang hal baru yang lain saya kira perlu saya sampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum, jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di samping itu juga dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil. Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari UMKM kita, dan akan diatur pengupahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sekali lagi kita harus berpikir memberikan perlindungan itu tidak hanya kepada pekerja formal saja, tapi juga kita harus juga memastikan perlindungan bagi pekerja pada sektor usaha mikro dan kecil. Kemudian dalam rangka perlindungan kepada pekerja atau buruh yang menghadapi proses pemutusan hubungan kerja, RUU Cipta Kerja tetap mengatur mengenai ketentuan, persyaratan, dan tata cara PHK. Jadi tidaklah benar kalau dipangkas ketentuan dan syarat tata cara PHK. Tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 2003. Yang juga saya perlu sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK. Kita sama sekali tidak meniadakan peran-peran serikat pekerja, serikat buruh dalam mengadvokasi anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya. Undang-Undang Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini juga sebagaimana ketentuan MK tahun 2011. Ketika ada proses PHK itu masih dalam proses, maka buruh masih mendapatkan upah. Ini ditegaskan di Undang-Undang Cipta Kerja. Sekali lagi karena kami tadi mengatakan bahwa kita mengikuti keputusan MK, maka upah proses pun lebih ditegaskan di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Undang-undang ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diterima oleh pekerja atau buruh
dengan adanya skema di samping pesangon yang diberikan oleh pengusaha, pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang ini tidak dikenal dalam Undang-Undang 13 2003. Jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa cash benefit, vocational training, dan pelatihan kerja. Ini yang kita tidak jumpai, tidak diatur dalam Undang-Undang 13 2003. Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia membutuhkan sangu atau sangon, dan diberikan cash benefit. Dan yang paling penting ketika dia mengalami PHK membutuhkan skill baru, maka diberikan baik skilling, upskilling maupun reskilling. Dan yang paling penting ketika orang mengalami PHK, yang dibutuhkan adalah akses penempatan pasar kerja yang dimanage oleh pemerintah, sehingga kebutuhan dia ketika mengalami PHK, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan baru. Hal-hal baru ini semuanya konteksnya adalah memberikan perlindungan kepada para pekerja dan lebih memastikan perlindungan itu dengan skema jaminan kehilangan pekerjaan. Yang lain yang saya perlu sampaikan, tidaklah benar bahwa ketentuan sanksi pidana ketenagakerjaan itu dihapuskan. Tidak benar, karena ketentuan mengenai sanksi pidana ketenagakerjaan semuanya dikembalikan seperti halnya Undang-Undang 13 tahun 2003. Dari penjelasan ini saya kira kita bisa tahu banyak distorsi informasi yang berkembang di masyarakat yang sesungguhnya jauh dari kenyataannya. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Ibu Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri ATR BPN.